Surat Al-Baqarah ayat 164. Wa ilahukum ilahu wahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabi wal musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Waminan nasi may yakhda waminan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahu muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum, dan Tuhanmu yang telah menampakkan kamu wahai orang-orang beriman, dan Tuhan orang-orang kafir yang menyembunyikan itu, Dia ilahu wahid. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak terbilang dan tidak dua. La ilaha, tidak ada Tuhan, yaitu tidak ada wujud hakiki, illahu, melainkan Dia yang wujud secara hak. Karena sesungguhnya tidak ada kemajemukan dalam wujud, Dia adalah Esa dalam zat, tunggal dalam sifat, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, yang memulai penciptaan kamu, orang mukmin maupun orang kafir, semuanya melalui pancaran tajalli dan bentangan bayangannya terhadap ketiadaan dalam kehidupan dunia. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang, yang mengembalikan kamu ke tujuan hakiki di kehidupan akhirat. Karena keesaan Allah memiliki banyak tanda dan bukti yang jelas bagi orang-orang yang mau merenungkan berbagai keajaiban buatan Allah dan keindahan ciptaannya, yang semuanya bermuara pada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bersandar pada ketunggalan zatnya. Allah pun menunjukkan sebuah rangkuman dalam Al-Quran sebagai bentuk bimbingan dan peringatan bagi kita. Dia wa ilahukum ilahu wahid, ini penegasan keesaan Allah, baik dan Tuhanmu maupun Tuhannya orang-orang kafir itu yang nggak mau mengakui ada Tuhan yang Maha Esa, wahid. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang memiliki sifat paling mendasar, sifat yang paling utama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman di sini dikatakan yang memulai penciptaan, dan Ar-Rahim yang mengembalikan semua ciptaannya pada hakikat, pada kembali kepadanya di akhirat nanti. Ar-Rahman yang memulai semua penciptaan,
baik orang mukmin maupun orang kafir, dari ketiadaan sampai akhirnya menjadi ada sebagai pancaran tajalli dan bayangannya. Kemudian Ar-Rahim kembali padanya nanti di akhirat, ketujuan hakiki. Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya dalam penciptaan langit, yaitu alam al-uluwiyat, alam tinggi, yang merupakan alam nama dan sifat yang aktif dan mempengaruhi, wal ardi, dan bumi, yaitu alam rendah, as-sufliyat, yang merupakan alam ketiadaan, al-adam, yang menerima dan terpengaruh oleh alam tinggi. Wakhtilafil lail, silih bergantinya malam, yaitu gelapnya ketiadaan, kebodohan, dan kebutaan. Wan nahar, dan siang, yaitu cahaya wujud, ilmu, dan penglihatan. Wal fulki, dan kemudian bahtera, yaitu jasad-jasad yang lahir karena pengaruh nama dan pengaruh karakter dari tiap-tiap nama itu. Allati tajri fil bahr, yang berlayar di laut, yaitu samudra wujud yang tanpa tepi dan tanpa dasar. Dengan bima yang fa'un nas, dengan membawa apa yang berguna bagi manusia, yaitu mutiara-mutiara makrifat dan permata-permata hakikat yang dikeluarkan darinya. Wa ma anzalallah, dan apa yang Allah turunkan, yakni kemurahan dan kedermawanannya yang tanpa minta ganti dan balasan. Minas sama, dari langit yang disiapkan untuk memberi siraman, mimmain, berupa air ilmu, mata air, dan kasaf. Wa ahya bihil ardo, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi, yaitu alam, ba'da mautiha, sesudah matinya karena kebodohan bawaan. Dan setelah apa yang mengenainya, basa, wa basa, dan dia sebarkan, hamparkan, tebarkan, fiha mingkul lidabbah, di bumi itu, dan dia hamparkan di bumi itu segala jenis hewan, yaitu daya pikir dan daya gerak yang memiliki banyak cabang dalam kehidupan dan menjadi cabang dari tajalli yang maha hidup. Watasri firriyah, dan perkisaran angin yang memberi kesejukan bagi jiwa yang lahir dan tumbuh dari nafas rahmani. Wassahabi, dan awan, yaitu hijab kehambaan dan belenggu keberlainan. Ghairiyah, yang muncul dari tujuan nama dan sifat. Al-musakhari, yang dikendalikan, dibentangkan. Bainas sama iwal ard, antara langit dan bumi, yaitu langit nama ilahi dan bumi alam kosmos. Sungguh la ayatin, sungguh semua itu terdapat tanda-tanda, bukti-bukti yang meyakinkan, yang menunjukkan bahwa yang menciptakan semuanya adalah satu. Liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang berpikir, yang mengetahui benda-benda berdasarkan dalil akli, meyakinkan, yang dapat melahirkan ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Jika mereka mendapat kasaf atau penyingkapan rohani. Ya Tuhan kami, bukalah pada kami apa yang Kau letakkan dalam diri kami dengan anugerah yang dan taufik-Mu. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan makna batiniah dari ayat yang sebenarnya ini ayat yang sifatnya bagaimana kekuasaan Allah di muka bumi ya. Dari mulai pergantian siang dan malam, turunnya air hujan dan lain-lain, itu kan sebenarnya kalau kita pahami secara lahiriah ya apa adanya seperti itu. Tuhan yang menggantikan siang dan malam, Tuhan yang menurunkan air, kemudian Tuhan yang menyebarkan di bumi segala jenis hewan dan tumbuhan, yang menggerakkan angin gitu kan. Itu kalau dipahami secara lahiriah ya fenomena alam, bahwa di balik fenomena alam itu ada Tuhan yang menciptakan, yang menggerakkan, yang melahirkan semua fenomena alam itu. Dari mulai pergerakan angin, pergantian siang dan malam, kemudian adanya binatang, tumbuhan, kemudian apalagi tadi,
dibentangkan antara langit dan bumi, apa makhluk-makhluk di sekitar itu. Kalau Anda tafsiri secara harafiah, yaitu sekedar fenomena alam, Bapak Ibu. Tapi di sini Syekh Abdul Qadir Jailani juga memberikan makna batinia bahwa di balik itu juga ada fenomena rohani gitu ya. Nah itulah Bapak Ibu. Quran itu hebatnya di situ ya. Jadi ibaratnya berlian. Anda lihat dari sisi sebelah kiri nampak keindahan warna mungkin seperti ini. Nanti dari sisi atas beda lagi nanti apa yang dipancarkan dari situ. Dari bawah beda lagi. Nah, para mufasir itu punya kecenderungan tertentu. Kalau misalnya tafsir Jawahirul Quran, ketika ada ayat kayak begini, akan ditafsiri secara ilmu astronomi ya, Pak Ibu. Jadi ada mufasir yang memang beliau ahli ilmu alam misalnya. Ya beliau akan menafsirkan ini secara ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu sains gitu. Berhubung Syekh Abdul Qadir Jailani ini ahli ilmu batin tasawuf, lah beliau beliau memaknai ayat ini dengan makna batiniah. Lah berarti mana yang benar, Pak? Lo ya benar semua. Dan berlian Anda lihat dari sebelah sini muncul warna merah muda misalnya. Dari sebelah sini mungkin muncul warna putih yang berkilauan. Jadi tergantung sudut pandang yang Anda gunakan. Justru para mufasir ini saling melengkapi. Ada mufasir yang khusus fokus pada ayat-ayat yang ayatul ahkam. Jadi ayat-ayat yang di situ kita mengambil syariat, mengambil hukum tentang bagaimana ini haram, ini halal, cara sholat, cara wudhu, misalnya gitu. Jadi diambil dari sudut pandang fikihnya. Jadi itu sebabnya kita perlu baca kitab tafsir yang berbagai macam supaya kita punya berbagai pengayaan sudut pandang itu. Lah emang yang paling susah itu membaca tafsir yang seperti ini ya, Pak Ibu. Kalau kita tidak mendalami juga ilmu tasawuf, ilmu batin begitu agak susah menerjemahkannya. Bahkan dari terjemahkannya pun memahaminya lebih susah lagi. Udah paham pun menjelaskan kalangan awam juga susah, Pak Ibu. Ada beberapa yang mungkin nggak perlu dijelaskan karena memang itu pengalaman rohani yang agak susah dijelaskan pada orang yang belum mengalaminya. Ada istilah-istilah yang itu agak susah dijelaskan bagi orang yang belum mengalami. Kasaf ini. Kasaf itu penyingkapan rohani. Gimana kita menjelaskan sebuah fenomena pada orang yang belum pernah mengalami penyingkapan rohani. Atau bahkan pembacanya sendiri belum pernah mengalami. Yang udah mengalami mungkin yang bikin tafsirnya gitu. Nah, itu menjelaskannya juga agak susah. Mending kalau penjelasan yang dari sisi sains. Nah, itu lebih gampang. Misalnya ya tadi itu sesungguhnya antara penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, bergeraknya angin, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Nah, sudah dijelaskan pakai ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu geografi, ilmu sains, ilmu alam. Nah, itu lebih mudah karena ya harafiah aja. Begitu kena ini Syaikhul Jailani ini menyampaikannya dengan ilmu batinia. Nah, ini repot. Ada beberapa kendala. Jadi yaitu alam al-ulwiyat. Jadi langit itu alam yang tinggi, sementara bumi itu alam al-sufliyat, alam rendah. Apa maksudnya alam tinggi, alam rendah? Apa di posisi tinggi rendahnya atau maksudnya posisi batin gitu. Kemudian eh, silih bergantinya malam. Malam itu di, di malam itu sebagai simbol ketiadaan, kebodohan dan kebutaan. Dan siang itu ilmu, penglihatan dan cahaya wujud. Jadi bergantinya antara mulai dari bodoh kemudian menjadi pinter,
Dari nggak tahu jadi berilmu, dari ada jadi nggak ada, itu alam ke apa malam ke siang. Lalu wal fulki, kemudian bahtera yang berlayar di laut, awal fulki lati tajri fil bahar, bahtera yang berlayar di laut. Itu di sini dimaknai dengan bahtera itu adalah jasad-jasad yang lahir karena pengaruh nama dan pengaruh karakter dari tiap-tiap nama itu. Nah, nama ini merujuk ke siapa? Namanya Allah mungkin gitu ya. Jadi yaitu cahaya wujud ilmu dan penglihatan, kemudian bahtera jasad-jasad yang lahir karena pengaruh nama dan pengaruh karakter dari tiap-tiap nama itu. Nah, ini namanya apa? Namanya makhluk atau namanya Tuhan gitu ya. Yang berlayar di laut. Laut itu apa? Samudra wujud yang tanpa tepi dan tanpa dasar. Bima yang faunas, yang membawa yang berguna bagi manusia. Apa di laut itu ada pada hal yang berguna buat manusia, ada binatang, ada ikan, ada mutiara. Nah, kalau ditafsirkan secara sains ya makhluk-makhluk laut gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa laut itu punya banyak hal yang bermanfaat buat manusia. Apa? Permata-permata hakikat. Loh, gitu. Permatanya pun disebut permata hakikat yang keluar darinya. Di lautan ilmunya Allah ini mengandung manfaat, di mana manfaat yang paling besar adalah kalau kita bisa makrifat pada Allah, mengenal Allah, dan juga permata-permata hakikat, tahu hakikat dibalik sebagai semua fenomena alam ini. Lalu dan apa yang Allah turunkan dari kemurahan kedermawanannya. Wa ma anzalallah minas sama. Dari kalau laut itu dikeluarkan dari dalam, dari bumi, dari langit itu diturunkan dari atas. Gitu kan? Jadi mulai dari tadi itu allati tajri fil bahri bima yang faunnas. Jadi dari mulai bahtera yang ber apa yang yang berjalan di atas laut dan di balik laut itu ada banyak hal yang bermanfaat buat umat manusia. Lalu juga yang diturunkan dari langit. Wa ma anzalallah minas sama mimmain juga ada bermanfaat dari langit apa? Ada air yang turun dari langit. Air laut itu lautan air gitu ya. Tapi airnya nggak bisa kita minum. Yang bisa kita manfaatkan yang di dalamnya. Ikan, mutiara. Langit itu kayaknya apa? Udara gitu. Tapi dari situ turun turun air yang bisa kita minum. Air 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 dari langit, air hujan itu bisa langsung kita minum. Dua-duanya bermanfaat. Yang satu dikeluarkan dari dalam, yang satu diturunkan dari atas. Di mana dengan itu fa'ahya bil ardo mimba ba'da mautiha. Yang dari air langit itu akan kita hidupkan dari bumi yang sebelumnya mati. Dan kalau ada air hujan itu kan yang awalnya mati jadi tumbuh gitu. Nah, itu fenomena fenomena alam apa ya? Fenomena apa? Biologi gitu ya. Tapi di sini dikatakan bahwa air itu adalah mata air kasaf, air penyingkapan rohani yang dari situ kemudian hiduplah hati kita yang awalnya mati. Jadi gara-gara turun air dari langit, ini air ini adalah air penyingkapan rohani dari Allah yang membuat orang-orang yang hatinya sebelumnya mati jadi hidup, jadi kasaf, jadi makrifat. Lalu dengan itu dihidupkan bumi. Bumi itu apa? Alam di sini, termasuk hati kita, diri kita. Begitu kena air kasaf jadi hidup. Jadi semua orang itu mati sebenarnya sampai dia mengenal Allah. Jadi walaupun kita masih hidup di dunia ini sebenarnya mati. Kita ini sedang mati atau sedang tidur sampai kita bisa mengenal Allah atau makrifat. Lalu dia sebarkan wabatsa mingkul lida wabatsa min fiha mingkul lidabah. Lalu di bumi itu disebarkan, dihamparkan segala jenis hewan. Nah, hewan itu apa? Disebut di sini daya pikir dan daya gerak yang memiliki cabang dalam kehidupan dan menjadi cabang dari tajalli yang maha hidup. Watasrifir riyah
dan pergerakan angin itu memberi kesejukan bagi jiwa yang lahir dan tumbuh dari nafas rohmani. Jadi jiwa yang lahir dari yang tumbuh dari nafas rohmani dari pancaran ilahi gitu ya. Wasahabi dan awan yang yaitu hijab kehambaan dan belenggu ghairiyah yang muncul dari tuntutan nama dan sifat. Ya, apa ini maksudnya? Dengan nafas rahmani itu, dengan cahaya Tuhan itu, dengan ruh ilahiyah itu, awan itu dianggap sebagai hijab kehambaan dan belenggu keberlainan ghairiyah yang muncul dari tuntutan nama dan sifat yang dikendalikan wal musakhorati, jadi wasahabil musakhori bainas sama wal ardi yang muncul dari tuntutan nama dan sifat yang dikendalikan dibentangkan antara langit dan bumi, yaitu langit nama ilahi dan bumi alam kosmos. Nah, dari semua itu la ayatil liqaumi yaqilun, dan dari semua itu ada dalil ayat bukti yang meyakinkan untuk orang-orang yang berpikir. Ya, begitu apa Ibu ya. Subhanallah. Berpikir tentang apa? Yaitu orang-orang yang memikirkan, yang mengetahui benda-benda berdasarkan dalil akli, dalil akal ya. Meyakinkan yang dapat melahirkan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, jika mereka mendapat kasaf atau penyingkapan rohani. Jadi kalau kita dikaruniai penyingkapan rohani, sesuatu yang awalnya kita nggak tahu, tiba-tiba jadi tahu gitu ya. Bukan tahu dalam arti ilmu habis baca kemudian tahu gitu, bukan begitu apa ya. Ini kok freeze saya. Tapi tahu dalam arti penyingkapan rohani yang awalnya itu terhijab, awalnya itu seperti kita nggak paham, tiba-tiba jadi hilang hijabnya jadi paham. Bentar, di sini kok gambar saya freeze Bapak Ibu ya. Anda lihat gambar saya apakah bergerak Bapak Ibu? Masih lancar ya gambarnya ya? Apa? Iya Pak, tidak bergerak. Oke, berarti kita matikannya sekalian. Ya, ya, videonya saya matikan dulu. Nah, bergerak lagi ya. Dan waminan nasi, dan di antara manusia, dan dengan segenap sinar ayat-ayat dan dalil yang terang yang memancar dari kegaiban ini dan segala benderang kasaf yang menunjukkan keesaan zat Allah, ternyata waminan nas, di antara manusia yang tercipta dalam fitrah tauhid dan cenderung kepadanya, mayyattakhidhu min dunillah, ada orang-orang yang karena kebodohan dan pembangkangan mereka membuat selain Allah yang tidak membutuhkan kemajuan dan mutlak andada, tandingan-tandingan yang disemati sifat uluhiyah dan rububiyah sehingga berhak disembah, sampai-sampai yuhibbunahum, mereka mencintai tiap-tiap sembahan yang mereka buat itu kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah yang maha menghimpun segalanya. Itu disebabkan setiap kelompok dari mereka membatasi tingkatan ketuhanan pada mazhar tertentu yang kemudian membuat mereka kufur. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman pada Allah itu asyaddu hubbal lillah, amat besar cinta mereka kepada Allah yang meliputi segala sesuatu dan satu-satunya yang berhak disembah. Itu karena mereka memusatkan uluhiyah dan rububiyah, tahakkuk, wujud dan huwiyah, kediaan, zat, hakikat, dan sifat kepada Allah semata, bukan kepada yang lain. Tiada Tuhan selain Dia, segala sesuatu pasti binasa, kecuali zatnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
baginya kekuasaan dalam kehidupan di dunia dan kepadanya tempat kembali dalam kehidupan akhirat. Ya. Jadi ada orang-orang yang menyekutukan Allah, ada orang-orang yang sangat mencintai Allah dan tidak menyekutukannya. Walau yarol ladzina dzalamu, dan seandainya orang-orang berbuat zalim itu melihat ketika mereka keluar dari jalan tauhid, berbelok dari Shiratal Mustaqim, serta membuat perbandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah, apa yang mereka lihat id yarawnal azab, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat yang akan menimpa mereka karena membuat tandingan itu, annal quwwata, bahwa kekuatan yang sempurna dan kekuasaan yang meliputi segalanya itu hanyalah lillahi jami'a, hanyalah kepunyaan Allah semuanya, yang menguasai kemegahan seorang diri, wa annallaha, dan bahwa Allah yang pantas mengenakan pakaian keagungan, syadidul azab, yang amat berat siksaannya, keras pembalasannya, cepat perhitungannya. Maka orang-orang kafir hendaklah melepaskan diri dari orang-orang yang mereka ikuti di dunia itu, sebagaimana kelak orang-orang yang mereka ikuti itu akan melepaskan diri dari mereka di akhirat. Ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna, idz tabarra alladzina tubi'u, ingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri. Idz tabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikutinya, yaitu yang menjadikannya sebagai tandingan Allah. Wara'awul azab, dan mereka melihat, mereka diikuti menyaksikan siksa yang menimpa mereka. Wataqatta'at bihimul asbab, dan orang-orang yang mengikuti juga melihat siksa bagi mereka. Mereka kemudian melepaskan diri dan para pengikut itu bermaksud menuntut balas terhadap mereka, tapi tidak mampu karena ketika itu segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Wataqatta'at bihimul asbab, jadi terputus dari segala macam hubungan. Artinya mereka tidak bisa menuntut balas karena berakhirnya kehidupan pertama di dunia. Wa qala alladzina taba'u, dan setelah mereka putus asa untuk melakukan pembalasan, maka berkatalah orang-orang mengikuti dengan menyesal dan berangan-angan, lau anna lana karrota, seandainya kami dapat kembali mengulang kehidupan di dunia, maka fatabarro'a minhum, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagai koreksi kami yang telah menjadikan mereka sebagai Tuhan. Kama tabarro'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami dalam kehidupan akhirat ini. Tapi penyesalan maupun pengandaian itu tiada berguna bagi mereka, bahkan lebih menyiksa lagi. Kadzalika, demikianlah siksa yang menimpa mereka, yurihimullah, Allah memperlihatkan pada mereka, yaitu menghadirkan semua a'malahum, perbuatan mereka yang rusak dan sudah lewat. Lalu dia menyiksa mereka satu persatu dalam perbuatan itu. Tiada yang mereka katakan dan dapatkan dalam keadaan demikian kecuali hasarotin, penyesalan yang terus-menerus, alaihim, bagi mereka, karena mengingat buruknya amal mereka dan jeleknya perbuatan mereka. Inilah seburuk-buruk azab dan sekeras-kerasnya hukuman. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Wa mahum, dan sesungguhnya tidaklah sekali-sekali mereka, baik pengikut maupun yang diikuti, bikharijina minan nar, mereka tidak akan keluar selamanya dari api neraka, yaitu neraka kejauhan dan imkan yang menimbulkan penyesalan dan kehinaan. Selamatkan kami ya Allah dari neraka, wahai sang penyelamat. Jadi ya Bapak Ibu, orang-orang kafir itu nanti akan saling menuntut ya. Jadi yang mengikuti akan protes pada yang diikuti. Yang diikuti akan berlepas diri dari yang mengikuti gitu ya.
Dulu di dunia mereka saling kerjasama, ada pemimpinnya, ada pengikutnya gitu kan. Begitu di akhirat, pemimpinnya masuk neraka. Yang dulunya jadi pengikut pemimpin yang salah ini protes, tapi mereka pada akhirnya akan saling berlepas diri. Karena pada akhirnya akan bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Makanya Bapak Ibu, kita jangan hanya ikut ya. Saya kan cuma ngikutin dia lah. Kan Anda punya akal. Karena pada akhirnya nanti ketika di akhirat, para pemimpin-pemimpin zalim yang punya banyak pengikut, itu pun akan berlepas diri. Saya aja juga repot mempertanggungjawabkan amal saya. Masa saya juga harus bertanggung jawab atas amalmu sekalian. Gitu nanti para pemimpin-pemimpin yang sesat ini. Mereka nggak mau dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena mereka sendiri juga bertanggung jawab atas kesalahannya gitu. Ini. Walau yarol ladzina dzalamu, seandainya orang-orang yang zalim itu id yarawnal azab, ketika melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a, bahwa semua kekuatan hanya miliknya Allah. Wa anallaha syadidul azab, dan Allah itu siksanya sangat keras itu. Lalu ketika orang-orang yang diikuti para pemimpin itu berlepas diri dari pengikutnya, id yaro id ya id tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, dan dan ingatlah satu hari nanti di akhirat para pemimpin yang diikuti itu akan berlepaskan diri dari pengikutnya, wa ra'awul azab, dan mereka melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, lalu mereka akan putus hubungan sama sekali antara yang dipimpin maupun yang memimpin. Jadi ya serba repot, masing-masing repot dengan urusannya sendiri gitu. Wa qala ladzina taba'u law anna lana karrohu tabarro'a minhum, dan setelah putus hubungan itu berkatalah orang-orang yang mengikuti para pengikutnya, para followernya itu menyesal, seandainya kami dapat kembali mengulang kehidupan dunia ini, pasti kami nggak akan ikuti kamu gitu. Ya terlambat gitu ya. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Kok kalau ngerti begini, mending saya dulu nggak ikut kamu gitu. Sebagaimana kamu sekarang ini nggak mau tanggung jawab atas kami gitu. Kadzalika yurihimullahu a'malahum. Seperti itulah nanti Allah akan memperlihatkan pada mereka akibat dari perbuatan mereka. Hasaratin alaihim. Sehingga mereka menyesal terus-menerus mengingat buruknya perbuatan mereka. Wa mahum bikharijina minan nar, dan mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Makanya Bapak harus hati-hati. Anda eh, berguru atau mengikuti seseorang itu harus hati-hati. Salah guru rusak semua, Baik. Makanya saya ini bukan guru Anda gitu. Saya ini baca bareng dalam hal ini ya, sedang baca bareng sama Anda. Anda silakan berguru ke orang yang qualified, yang baik ya Anda anggap bisa Anda ikuti gitu. Kemarin saya ke Singapura ikut konferensi, salah satu pembicaranya itu Robert Kiyosaki. Ini untuk urusan finansial beliau sangat bagus gitu ya. Salah satu yang beliau pesankan, 4 hal yang dia pesankan di akhir training 2 hari itu, beliau bilang yang paling penting adalah choose your next teacher, dia bilang gitu. Wisely. Pilihlah siapa guru Anda berikutnya dengan bijak. Karena kepada siapa Anda akan berguru akan sangat menentukan nanti apa yang akan Anda lakukan. Ini dalam hal finansial ya. Tapi saya kira nggak hanya dalam hal finansial lah, Pak Ibu. Dalam segala hal, Anda mau belajar apapun, langkah pertama yang paling penting adalah Anda pilih guru Anda dengan bijak. Belajar agama, mau olahraga, secara finansial, atau sebuah karir tertentu,
Dalam semua bidang itu ada gurunya masing-masing. Lah, Anda pilih dengan bijak. Karena kepada siapa Anda berguru akan menentukan nanti bagaimana Anda jadinya. Bergurulah pada orang yang Anda ingin jadi seperti dia dalam bidang itu ya. Tentunya kalau belajar dalam hal spiritual ya jangan ke ahli finansial. Tapi kalau mau belajar finansial ya jangan belajar ke mungkin ahli spiritual. Masing-masing ada bidangnya. Karena seorang ulama misalnya yang mengerti benar urusan agama, ya belum tentu beliau ulama di bidang finansial gitu. Beliau mungkin alim di bidang ilmu agama, tapi nggak alim dalam hal urusan finansial, urusan duniawi. Dan nggak ada orang sempurna, Bapak Ibu. Nggak ada orang sempurna di semua bidang. Nggak ada. Maka Anda harus memilih guru Anda yang bijak. Oh, saya kalau urusan agama, saya ikut beliau. Agama pun bisa macam-macam tuh. Agama itu ada fikih, urusan syariat halal dan haram. Ulama fikih belum tentu juga ulama tasawuf. Beliau ngajinya, spesialisasinya tentang hukum halal dan haram. Sudah begitu urusan penyingkapan rohani, ya bisa jadi beliau nggak ngerti. Sementara ulama tasawuf, ulama yang ahli urusan rohani ini belum tentu juga seorang fakih yang benar-benar mendalami urusan halal dan haram. Jadi ulama pun juga ada spesialisasinya, Bapak Ibu. Kalau ada ulama ditanyain apapun jawab jawab, lah itu bisa jadi bukan ulama karena dia merasa bisa jawab semuanya gitu. Saya ini nggak berani urusan hal haram jangan tanya sama saya, Pak Ibu. Urusan ini pun tasawuf juga saya nggak berani jawab yang lebih dalam. Ya, karena saya sadar pemahaman saya masih dangkal dalam urusan itu. Apa Pak Faiz tahu? Ya tahu, tapi nggak berani ngajar untuk urusan itu. Nah, dari awal saya pun nggak ngomong bahwa saya sedang mengajarin Anda ini enggak. Anda punya tafsirnya, saya punya, ayo kita baca bareng. Kan gitu. Nah, ada nggak ulama paket komplit? Ya ada mungkin apa itu. Tapi jarang. Biasanya nanti akan ketahuan bahwa nggak komplitnya ketika sudah masuk ke yang wilayah-wilayah yang dalam gitu ya. Tapi apa ada Pak? Ya ada. Bisa jadi ada. Ya Anda cari. Kalau Anda nemu, alhamdulillah. Pak. Jadi harus ngerti. Bahkan ketika komplit, ya komplit urusan agama. Kalau begitu ada ngomong tentang bagaimana caranya kebebasan finansial. Nah, mungkin jadi beliau nggak punya ilmu detail dalam hal itu. Ya mungkin tahu tentang hal jalan rezeki lewat jalan langit gitu kan ya. Tapi begitu tanyain bagaimana ngurusi properti, bagaimana kita bisa jadi entrepreneur, ya jangan tanya ulama, tanya pengusaha. Ya kan apa ya, Bu? Pengusaha dalam hal keluarga mungkin. Bisa jadi keluarganya berantakan. Ya kalau gitu dalam keluarga jangan tanya pengusaha. Tanya orang yang mungkin keluarganya baik, mungkin ahli masalah psikologi keluarga. Kadang-kadang ahli juga bukan pelaku, kadang-kadang pelaku bukan ahli yang bisa ngajarin. Lah, kan kadang-kadang seorang pelaku yang hebat bukan seorang guru yang baik. Sementara kadang-kadang guru yang baik belum tentu dia disuruh jalanin bisa. Kalau anda nemu bisa dua-duanya ya bagus, tapi kadang-kadang nggak kayak gitu. Pemain bola yang hebat gitu ya. Disuruh ngelatih belum tentu jadi pelatih yang bagus. Seorang pelatih yang hebat disuruh main belum tentu jadi pemain yang bagus. Lah kadang-kadang menemui begitu. Makanya harus serba maklum sama orang. Anda belajar kebaikan beliau, kekurangannya ya dimaklumi namanya orang. Ada kekurangannya. Kita belajar ke orang lain tanpa mendiskreditkan beliau. Nggak mau saya nggak mau belajar sama dia. Wong diajak rumah tangganya berantakan. Loh, tapi kan dia urusan pekerjaan bagus. Ya Anda belajar ke dia urusan pekerjaan, jangan urusan rumah tangga. Gitu loh ya. Kadang-kadang orang itu kan jadi ngambek nggak mau belajar ke seorang gara-gara tiba-tiba tahu gurunya punya kelemahan. Percuma belajar ke dia, dia sendiri rumah tangganya
cerai. Gitu. Tetapi dia fakih, dia ahli urusan agama. Tiba-tiba orang ngambek gara-gara mungkin rumah tangganya cerai. Lu kan nggak ada urusannya harusnya. Anda belajar ilmu fikih kan ke dia. Ya sudah, dia bagus di situ. Anda pelajari. Perkara gara-gara itu kemudian beliau, mungkin perkara itu di bidang yang lain beliau punya kelemahan, ya sudah kita terima kelemahannya. Lu ada ulama itu apa ya Bu? Saking cintanya sama ilmu, sampai yang ngurusi rumah tangganya. Sampai akhirnya istrinya minta cerai. Ada kayak gitu. Nah, terus gimana? Kita nggak mau belajar ke dia gara-gara mungkin rumah tangganya nggak baik. Lah itu yang salah ya kita. Loh ada orang rumah tangganya baik, tapi nggak ngerti, nggak dalam urusan agamanya. Gimana? Anda nggak juga ngambek dengan dia, nggak mau dia nggak ngerti agama. Tapi kan dia bagus dalam mengelola rumah tangga. Makanya solusinya apa Ibu saya kira? Pilihlah guru Anda dengan bijak. Dan tidak ada guru yang sempurna di semua bidang. Mau bidang apa Anda belajarnya, belajarlah pada orang yang hebat di bidang itu. Kalau dia punya kelemahan di bidang yang lain, terimalah kelemahannya, abaikan. Anda ikuti yang dia ahli di bidang apa. Itu ya Pak Ibu ya. Kenapa ini dikatakan pada akhirnya antara guru dan murid ini nggak saling mengakui, menyesal. Kalau dia salah, kalau dia adalah orang yang nggak baik gitu ya. Tapi kalau gurunya bener apa ya Bu? Nanti saling tanggung jawab itu nanti. Gurunya akan tanggung jawab di depan Allah yang akan membantu muridnya. Misalnya ngasih syafaat, ngasih bantuan. Ya kayak siapa? Guru agung kita ya Rasulullah. Rasulullah tanggung jawab di depan Allah nanti. Yang beliau nggak mau masuk surga duluan sebelum semua umatnya masuk dulu ke dalam surga. Beliau ngasih syafaat ke umatnya. Lah ini guru sejati. Guru sejati ini tanggung jawab ke muridnya dunia akhirat. Bisa ngasih syafaat. Jadi yang dibahas di sini adalah guru palsu Bapak Ibu. Guru yang ngajak ke kesesatan. Akhirnya dia sendiri juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia nggak bisa bertanggung jawab pada muridnya. Akhirnya muridnya kecewa. Ya itu kan salah guru. Ya, jadi ya dalam semua bidang nggak begitu. Nah, misalnya guru olahraga, ternyata dia guru gadungan. Akhirnya muridnya keselio. Muridnya minta pertanggungjawaban. Dia nggak mau. Nah kan kamu sendiri yang ngangkat beban itu. Tapi kan aku ngikuti arahanmu. Ya sih nggak tahu. Gitu nanti. Jadi ya Pak Ibu, choose your next teacher wisely. Pilihlah guru Anda berikutnya dengan bijak karena itu nanti akan menentukan Anda akan selamat atau tidak gitu ya. Sekian dulu Bapak Ibu hari ini. Allah Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.